DNA atau deoksiribonukleat asid adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Komponen nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen yang menyusun asam nukleat adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pasangan basa nitrogen adenin dan timin dihubungkan dengan 2 atom hidrogen, sedangkan basa nitrogen sitosin dan guanin dihubungkan oleh 3 atom hidrogen, sehingga kedua polinukleotida pada satu DNA saling komplement. Tujuan dari praktikum ini yaitu sebagai mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengenalan struktur DNA dengan melakukan penyusunan struktur DNA dengan model DNA 3D. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan DNA 3D yaitu gunting, lem kertas, stapler, penggaris, benang, jarum stik es krim, kartun buffalo berwarna kuning, merah, hijau, dan biru, statif, lakban, dan pensil. Berikut adalah prosedur dalam pembuatan DNA 3D. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada area meja kerja. Yang kedua, gambar pola ukuran kertas yang akan digunakan berdasarkan jenis pasang basa, lalu digunting mengikuti pola tersebut. Yang ketiga, hasil masing-masing dari pola tersebut dilem pada kartun buffalo yang tidak diberi pola, lalu digunting mengikuti pola kertas awal yang dilem. Hal ini dilakukan agar pola kertas tidak tipis dan memiliki lapisan yang tebal. Setelah itu, di-stapler pada bagian ujung yang berbentuk jari berdasarkan pasang basanya. Stapler yang digunakan sebagai pengganti ikatan hidrogen. Lalu pasangkan benang dan jarum dan diikat pada stik es krim dan ditahan pada statif. Setelah itu, lakukan penjahitan dengan menusuk jarum pada kedua ujung asam basa dan penjahitan ini dilakukan berdasarkan urutan asam basa. Setelah semuanya terpasang, atur posisi tali dengan baik dan kuat lalu diputar secara berlawanan dan ditahan pada statif agar dapat berbentuk heliks. Warna pada basa nitrogen dibedakan karena perbedaan struktur kimia yang dimiliki oleh masing-masing basa nitrogen. Perbedaan warna pada basa nitrogen sangat penting untuk deteksi DNA atau RNA. 1. Adenin. Adenin adalah basa nitrogen yang paling berperan dalam DNA. Adenin berikatan dengan deoksiribosa untuk membentuk adenin deoksiribonukleat atau disebut dengan ADN. ADN adalah komponen utama dari DNA yang membawa informasi genetik. Adenin juga membantu mengatur proses biokimia dalam sel seperti produksi energi dan sintesis protein. 2. Guanin. Guanin merupakan salah satu basa nitrogen yang terkandung dalam molekul DNA. Guanin berikatan dengan deoksiribosa untuk membentuk guanin deoksiribonukleat atau disebut dengan GDN. GDN juga membawa informasi genetik serta berperan dalam mengatur proses biokimia dalam sel. Guanin juga bertanggung jawab untuk membantu mengatur proses replikasi DNA. 3. Sitosin. Sitosin adalah basa nitrogen berikatan dengan deoksiribosa untuk membentuk sitosin deoksiribonukleat atau disebut dengan CDN. CDN mengandung informasi genetik serta berperan dalam mengatur proses biokimia dalam sel. Sitosin juga berperan dalam membantu mengatur proses replikasi DNA. 4. Timin. Timin adalah basa nitrogen yang terkandung di dalam molekul DNA. Timin berikatan dengan deoksiribosa untuk membentuk timin deoksiribonukleat atau disebut dengan TDN. TDN juga mengandung informasi genetik dan berperan dalam mengatur proses biokimia dalam sel serta membantu mengatur proses replikasi dalam DNA. Pada basa nitrogen, adenin dan timin mengandung 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen. Hal ini disebabkan karena struktur molekul yang berbeda. Guanin dan sitosin dapat mengandung lebih banyak ikatan hidrogen rangkap. Selain itu, struktur guanin dan sitosin yang lebih rata memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak ikatan hidrogen. 2 basa nitrogen yang paling sering ditemukan dalam DNA adalah adenin dan timin, yang memiliki sedikit lebih ikatan hidrogen karena strukturnya yang lebih sederhana.